Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelumnya saya Wenary Praditama NPM 20751030 di sini akan mempresentasikan terkait manajemen strategi pertemuan kedua. Pengertian manajemen strategi. Menurut Peirce Robinson tahun 2008 mendefinisikan manajemen strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategi terdiri atas 9 tugas penting. Yang pertama yaitu merumuskan misi perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. Kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Lalu yang keempat adalah menganalisis pilihan-pilihan perusahaan dengan cara sumber daya dan lingkungannya. Lalu yang kelima yaitu adalah mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan. Selanjutnya yang keenam, memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. 7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. 8. Mengimplementasikan strategi yang dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja, manusia, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, yaitu mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagaimana dimaksud yang akan datang. Lalu karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sejalan. Pada hal tersebut, maka berikut adalah karakteristik dari manajemen strategi. Yang pertama, memanajemen strategi berjangka panjang. Lalu kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. 4. Manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajemen tingkat puncak. Lalu yang kelima adalah manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dengan pelaksanaan oleh semua sumber daya yang tersedia. Lalu yang C, manfaat manajemen strategi. Manfaat utama dari manajemen strategi adalah membantu organisasi memformulasikan strategi yang baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logik, dan rasional. Semakin banyak institusi dan korporasi yang menggunakan manajemen strategi untuk membuat keputusan yang efektif, tetapi manajemen strategi tidak menjamin keberhasilan. Ia dapat menjadi disfungsional jika digunakan secara kacau. Posisi strategi. Porter tahun 2012 mendefinisikan strategi sebagai penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Porter menjabarkan 3 basis posisi strategik. Ketiganya tidak mutali, eksklusif, dan seringkali saling bersinggungan. Yang pertama, basis pertama didapatkan dengan memproduksi bagian kecil atau subset sebuah produk dari industri tertentu. Porter menyebutnya sebagai variety-based positioning karena posisi ini berasal dari pemilihan produk, bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Yang kedua adalah melayani sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan dari sekelompok konsumen tertentu yang disebut sebagai needs-based position. Ketiga, didapatkan dengan menarget konsumen yang diakses dengan cara yang berbeda, yang disebut dengan asset positioning. Lalu pembentukan strategi. Menurut Jackson tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Human Resource Planning,
Challenge for Industrial Organism Psychology mengatakan bahwa kata strategi dapat digunakan dalam berbagai cara dan situasi. Pembentukan strategi adalah kombinasi dari 3 proses utama sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Evaluasi diri, analisis pesaing baik internal maupun eksternal, baik di lingkungan mikro maupun di lingkungan makro. Kedua, tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sampai berjumpa di lain waktu. Selamat pagi.